Saya Kaisar Novel Tambunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok Majapahit 10-2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marcel Damani. Saya Davina Maiswari. Saya Fianara Putri Gautami. Saya Sherly Andela Patricia. Saya Arif Zakaria. Saya Firman Zaki Nugraha. Saya Kaisar Novel Tambunan. Saya Eti Kusniati. Dan saya Makaila Hayalswani. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang peristiwa kerajaan Majapahit. Cekidot! 2 hours later. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singasari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Sejak saat itulah Raden Wijaya menjadikan desa tersebut kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja dari Kerajaan Majapahit. Shadaqallahul Azim. Peristiwa penting 1. Pemberontakan di Kerajaan Majapahit. Pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe merupakan tokoh penting dalam pendirian Kerajaan Majapahit. Ia juga sahabat setia Raden Wijaya. Pemberontakan Ranggalawe bermula dari hasutan sosok yang gemar mengadu domba, yaitu Mahapati. Pemberontakan Ranggalawe merupakan pemberontakan pertama di Kerajaan Majapahit. Sejak berdirinya Kerajaan Majapahit, Mahapati senang mengadu domba sehingga menimbulkan permusuhan di antara sahabat Raden Wijaya. Dalam kitab Pararaton yang disebutkan bahwa pemberontakan Ranggalawe merupakan perlawanan pertama yang terjadi di Kerajaan Majapahit pada tahun 1295. Peristiwa terjadi setelah Raden Wijaya meninggal dunia. Sementara kitab Nagara Kertagama menyebutkan Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Dalam Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggalawe disebutkan konon Ranggalawe tidak puas mendapat posisi sebagai Adipato Tuban. Sementara Lembu Sora justru mendukung Nambi menjadi patih dan tidak setuju Ranggalawe. Situasi ini dimanfaatkan Mahapati untuk menghasut Nambi. Mahapati melaporkan bahwa Ranggalawe tengah menyusun pemberontakan serta meminta izin Nambi untuk menyerang. Ranggalawe yang mendengar kabar serangan itu kemudian menyiapkan pasukan untuk menghadang pasukan Majapahit. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Ranggalawe dan pasukan Majapahit yang dipimpin Nambi, Kebo Anabrang, dan pamannya sendiri yaitu Lembu Sora. Dalam pertempuran tersebut, Ranggalawe terbunuh oleh Kebo Anabrang. Kedua, ada serangan dari Kerajaan Demak. Abstrak periode tahun 1478 sampai 1527 Masehi merupakan periode di mana Majapahit di bawah kekuasaan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Islam Demak. Dalam periode ini, segala urusan perpolitikan di Majapahit diatur oleh Demak, baik urusan yang menyangkut dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan Kerajaan Majapahit, sehingga Majapahit mengalami kehancuran akibat intervensi yang berlebihan dari Demak. Selain itu juga, akibat intervensi Demak terhadap Majapahit yang semakin mendukung, terpojoknya kerajaan tersebut pada jurang kehancuran. Seiring dengan kemerosotan Majapahit, Demak yang dahulunya merupakan sebuah desa kecil yang bernama Gelagawangi dapat naik dan menggantikan posisi Majapahit sebagai kerajaan yang dapat mendominasi di segala sektor di Nusantara. Islam yang berkembang di Demak atas usaha dari Raden Patah tersebut dalam waktu yang singkat, yaitu 3 tahun, dapat menjadi sebuah kekuatan yang dapat menyingkirkan pengaruh Hindu dan Buddha dalam waktu yang singkat. Pula Raden Patah beserta pengikutnya dapat menguasai kota Semarang yang berlanjut pada dikuasainya kota Majapahit 1478 Masehi dan seluruh pemerintahannya. Pada tahun 1517 Masehi, Demak kembali melakukan penyerangan yang berhasil memutuskan hubungan antara Majapahit dengan Portugis.
Sedangkan pada penyerangan yang terakhir 1527 Masehi, Demak berhasil menghilangkan Majapahit dari bumi Nusantara, sebab Majapahit kembali melakukan hubungan dengan Portugis. Persalingan di antara istri-istri Sang Prabu Raden Wijaya setelah Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarasaja Jayawanda. Dia memberikan pangkat kepada para senopati yang setia dan banyak membantunya sejak dahulu. Ronggolawe diangkat menjadi Adipati di Tuban dan Senopati Perwira. Lainnya pun diberikan pangkat pula. Dengan sikap demikian, sejak perjuangan pertama hingga menjadi raja, Raden Wijaya dan para pembantunya memiliki hubungan yang baik dan sangat erat. Di sisi lain, setelah menjadi raja, Sang Prabu lantas menikahi 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini demikian dilakukannya untuk meminimalisir adanya dendam yang mengarah pada perebutan kekuasaan. Keempat putri tersebut antara lain Dyah Tribunan, Dyah Nara Indra Duhita, Dyah Jaya Indra Dewi, dan Dyah Gayatri. Si bungsu Dyah Gayatri atau disebut juga Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti kekasih merupakan istri yang paling dikasih oleh raja. Posisi Dyah Gayatri sebagai istri terkasih segera tergeser saat raja menikahi seorang putri dari Melayu. Para petak putri dari Melayu menjadi istri yang kelima. Pasalnya, pasukan Melayu yang dikirim oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara membawa 2 putri dari Melayu, termasuk Dara Petak. Sejak menikahi Dara Petak, kemelut pun terjadi yang melibatkan persaingan antara istri-istri Sang Prabu, khususnya antara Dara Petak dan Dyah Gayatri. Persaingan tersebut memunculkan ketegangan di istana, khususnya berkaitan dengan perpecahan di kalangan senopati, terutama Ronggolawe. Diceritakan, Sang Prabu mengangkat Patih Nambi sebagai pembesar tertinggi setelah raja. Keputusan ini dipengaruhi oleh bujukan Dara Petak, memicu kemarahan Ronggolawe yang setia kepada Dyah Gayatri. Ronggolawe marah dan tidak setuju dengan pengangkatan Patih Nambi tersebut. Ketegangan semakin memuncak ketika Ronggolawe menyatakan keberatannya secara terbuka di depan Sang Prabu. Ronggolawe datang menghadap Sang Prabu tanpa dipanggil dan dengan tegas menegur keputusan pengangkatan Patih Nambi. Meskipun mengejutkan para senopta yang hadir, Sang Prabu tetap tenang. Sang Prabu membela keputusannya dan mengeklaim bahwa keputusan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan disetujui oleh para pembantu dan senopati. Ronggolawe tetap keras dalam pandangannya bahwa pengangkatan tersebut tidak tepat. Konflik semakin memuncak antara loyalitas Ronggolawe kepada Dyah Gayatri dan keputusan Sang Prabu. Meskipun suasana tegang, Sang Prabu tetap tenang dan mencoba menyelesaikan perselisihan ini. Puncak Kejayaan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 sampai 1389. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Berikut adalah daftar Raja-raja Kerajaan Majapahit beserta masa pemerintahannya. Kertarajasa Jayawardana 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Jayanagara 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Tribuwana Wijayatungga Dewi 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Wikramawardana 1389 Masehi sampai 1429 Masehi. Suhita 1429 Masehi sampai 1447 Masehi. Kertawijaya 1447 Masehi sampai 1450 Masehi. Raja Sewardana 1451 Masehi sampai 1453 Masehi. Girisawardana 1456 Masehi sampai 1466 Masehi. Suraprabha 1466 Masehi sampai 1468 Masehi. Kertabumi 1468 Masehi sampai 1478 Masehi. Girindawardana 1474 Masehi sampai 1527 Masehi.
Runtuhan sejarah Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada 1389 Masehi setelah wafatnya Hayam Wuruk. Terjadilah perebutan tahta antar putri mahkota yakni Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Berikutnya ada peninggalan candi. Yang pertama Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Tegowangi di Kediri, Candi Surawana atau Candi Surawono di Kediri, Candi Suwentar di Blitar, Candi Sumberjati di Blitar, Candi Waringin Lawang di Mojokerto, Candi Bajang Ratu di Mojokerto, Candi Paris di Sidoarjo, Candi Sumur di Sidoarjo, Candi Ceto di Karanganyar, Candi Sukuh di Karanganyar, Candi Jabung di Probolinggo, dan Candi Brahu di Mojokerto. Prasasti 2. Prasasti Waringi Pitu, Prasasti Canggu, Prasasti Biuluk 1, Prasasti Biuluk 2, Prasasti Biuluk 3, Prasasti Parung, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Karangbogem. 3. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular, Kitab Kunjarangkarna, Kitab Partayana. Menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa kerajaan Majapahit.